Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Nah, di video kali ini saya mau reading tentang energi cek new moon atau bagaimana kondisi kalian saat ini dan apa yang mesti difokuskan 1 bulan ke depan. Karena new moon itu kan periode awal bulan. Jadi fase bulan mati kalau di astrologi itu secara astrologi ini adalah awal bulan gitu. Jadi biasanya untuk klien lama saya di Instagram itu setiap awal bulan, setiap new moon akan selalu saya buka reading tentang new moon, energi cek reading. Jadi melihat bagaimana kondisi kalian saat ini dan apa yang mesti difokuskan 1 bulan ke depan. Karena kan harapannya bulan ini akan lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi setiap bulan itu saya berusaha memfasilitasi teman-teman untuk mengimprove atau meningkatkan agar kehidupan kita lebih baik dari sebelumnya, selangkah lebih baik dari sebelumnya gitu. Baby step matters gitu. Oke, langsung kita shuffle. Jadi energi cek new moon bulan Februari ini. 1, 2, 3. Oke, ini pile 1, pile 2, dan pile 3. Seperti biasa, silahkan memilih tebaran mana yang paling menarik hati kalian. Kira-kira pile mana yang menjadi milik kalian, tebaran mana? Apakah 1, 2, atau 3? Kalau membutuhkan waktu lebih, silahkan di pause dulu videonya, tapi saya sarankan pilihlah pilihan pertama kalian menurut intuisi kalian. Mana yang menjadi pile kalian, mana yang tebaran kalian gitu. Oke? Kita simpan dulu 2, 3, kita langsung ke pile pertama. Jadi bagaimana kondisi energi kalian saat ini dan apa yang mesti difokuskan 1 bulan ke depan untuk teman-teman yang memilih tebaran pertama. Oke. Meditate and contemplate, meditasi dan kontemplasi. Ada 5 pentacle di sini. Oke, jadi teman-teman di tebaran pertama ini adalah saya melihat orang-orang yang sedang kelelahan, sedang kejar target, sedang memenuhi ekspektasi atau memenuhi target, entah itu target kalian sendiri atau target orang lain atau target kelompok. Tapi intinya adalah orang-orang yang sedang kelelahan, orang-orang yang mungkin bulan sebelumnya itu lari kenceng gitu, karena ya itu tadi mengejar suatu hal. Jadi bulan ini tuh bener-bener di fase capek, di fase yang drain, energinya udah mulai habis, udah mulai menipis gitu. Jadi konsentrasinya, kebahagiaannya sudah mulai terganggu karena itu tadi ibaratnya energinya udah mulai habis, waktunya nge-recharge. Nah, bagaimana untuk merecharge energi kalian supaya kalian memiliki motivasi yang lebih besar lagi, yaitu dengan luangkan waktu secara rutin. 1 bulan ke depan ini dirutinkan, didisiplinkan untuk meditate and contemplate gitu. Meditasi itu untuk menjernihkan, bisa untuk menjernihkan energi kalian, dan kontemplasi itu untuk melihat lagi apa sih strategiku yang perlu dibenahi atau strategiku yang perlu dipertahankan gitu. Jadi misalnya bulan-bulan kemarin kalian itu bekerja dengan suatu sistem. Setiap orang kan pasti memiliki sistem kerjanya masing-masing ya. Nah, itu dilihat lagi apa sih yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu ditingkatkan gitu. Jadi dicek ulang gitu, adakah yang perlu diperbaiki supaya mungkin gak terlalu capek atau supaya lebih efisien lagi kerjanya gitu. Jadi bukan hanya kerja keras, tapi juga kerja cerdas gitu. Jadi untuk teman-teman di tebaran pertama ini yang memilih tebaran pertama, kondisi kalian saat ini sedang drain, sedang kecapean, sedang kelelahan gitu. Kalian butuh berhenti dulu untuk merecharge, untuk menjernihkan, untuk isi ulang baterai kalian supaya nggak makin ngedrop.
supaya kedepannya kalian gak tumbang gitu. Nah, diluangkan secara rutin, secara disiplin untuk duduk tenang, hening gitu, take a look lagi, strategi apa sih yang perlu aku perbaiki gitu, supaya nggak hanya kerja rodi tapi kerjanya itu juga benar-benar efisien gitu, kerja cerdas bukan kerja keras. Nah, itu energi check untuk teman-teman di tebaran pertama ya. Kita lanjut ke tebaran kedua. Jadi bagaimana kondisi teman-teman sekalian dan apa yang perlu difokuskan 1 bulan ke depan untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua. Release negativity sama Ace of Wands. Ini hampir sama seperti tebaran pertama tadi gitu. Jadi kalian, rutinitas kalian, kesibukan kalian mungkin menyita banyak energi kalian, banyak waktu kalian. Nah, sehingga ada banyak emosi, ada banyak pikiran, ada banyak obsesi yang sebenarnya itu tidak berasal dari diri sejati kalian gitu. Jadi ibaratnya karena kalian kegiatannya padat gitu, mungkin bertemu dengan sekian banyak orang, kalian bersosialisasi dengan masyarakat luas, nah itu menyebabkan banyak kontaminasi energi di tubuh kalian gitu, di semua lapisan tubuh kalian. Nah, jadi kondisinya saat ini tuh kalian sedang campur aduk gitu, kalian sedang tidak jernih, sedang tidak murni. Jadi banyak, ya istilah gampangnya itu banyak ketempelan, bukan ketempelan entitas negatif ya, tapi maksudnya ketempelan energi-energi yang bukan berasal dari diri sejati kalian gitu. Nah, 1 bulan ke depan kalian disarankan untuk rutin membersihkan itu, rutin bebersih supaya bersih dan rutin beberes supaya beres. Jadi buat aktivitas baru atau agendakan aktivitas baru untuk bebersih supaya kalian ini jernih, supaya langkah kalian itu tidak menuruti tuntutan society tapi untuk meraih tujuan dan keinginan kalian sendiri gitu. Jadi supaya kalian itu nggak terkontaminasi. Jadi sikap, tindakan, pengambilan keputusan itu benar-benar sesuai dengan tujuan kalian, kebutuhan kalian, bukan mengikuti standar society gitu ya. Gimana bebersihnya, gimana beberesnya. Nah, untuk di lapisan fisik ya silahkan mandi dengan niat yang jernih, intensi yang jernih bahwa meminta bantuan Tuhan untuk mencernihkan kalian, membersihkan kalian dari emosi-emosi atau energi yang bukan berasal dari diri sejati kalian, yang tidak selaras dengan Tuhan, yang tidak selaras dengan cinta kasih, itu minta dibersihkan. Nah, kemudian untuk lapisan mentalnya atau psikisnya, kalian bisa dengan journaling, bisa cerita dengan orang yang memang sedang available gitu. Jadi mungkin teman atau kerabat yang memang tidak keberatan mendengarkan cerita kalian. Nah, kalian boleh sharing, mengeluarkan atau setidaknya meluruskan benang kusut dalam pikiran kalian gitu. Bagus lagi kalau ini dengan journaling gitu. Jadi kalian bisa tahu sebenarnya apa tujuan murni kalian yang tidak terkontaminasi dengan society gitu. Jadi 1 bulan ke depan ini disarankan harus ada 1 agenda baru untuk bebersih diri di semua lapisan mind, body, and soul gitu. Ya, lapisan soulnya tentu saja dengan ibadah, dengan terkoneksi kembali dengan Tuhan. Apapun caramu untuk terkoneksi dengan Tuhan itu adalah cara yang baik, karena semua jalan menuju Tuhan itu adalah baik. Satu-satunya yang tidak baik adalah ketika kamu menghakimi jalan orang lain yang tidak sesuai dengan jalanmu gitu. Jadi apapun keyakinanmu, niatkan untuk terkoneksi kembali dengan Tuhan, maka saat itulah kamu rilis negativity di lapisan soul gitu. Udah ya, mind, body, and soul-nya sudah. Oke, itu energi cek untuk teman-teman di tebaran kedua. Kita lanjut energi cek new moon untuk teman-teman di tebaran ketiga. Jadi bagaimana sih kondisi kalian di new moon kali ini dan apa yang mesti difokuskan 1 bulan ke depan. Oke, ada confidence is your key to your success. Key to success. Oke, jadi kepercayaan diri adalah kunci kesuksesan. Ada 2 of Pentacle.
Nah, jadi mungkin teman-teman di tebaran ketiga saat ini setelah berjalan, berproses, beraktivitas sekian lama, mungkin saat ini kalian sedang berdiam diri. Kalian kehilangan arah, atau kalian sedang berada di persimpangan gitu. Kalian mungkin menanyakan kembali, mempertanyakan kembali eksistensi kalian, tujuan kalian, keinginan kalian sendiri gitu. Jadi saat ini kalian mungkin dalam sebuah keraguan-raguan karena setelah perjalanan panjang ini tiba-tiba kehilangan esensinya gitu. Jadi gini gampangnya. Setelah kalian jalan panjang gitu dalam semua aspek, entah ini relationship, karir, spiritual, self development, apapun itu, kalian sudah berjalan panjang gitu ya. Nah, kalian sedang tiba di suatu titik di mana kalian kehilangan esensi tentang semua yang kalian jalani. Ibaratnya gitu, ketika kita membaca satu kata berulang-ulang gitu. Apa ya contohnya? Misalnya kata usaha gitu. Usaha. Kita terus merapal itu sampai kita kehilangan esensi atau makna dari kalimat itu. Nah, begitulah teman-teman di tebaran ketiga ini. Setelah kalian berjalan panjang, kalian tiba di suatu titik di mana kalian kehilangan esensi dari perjalanan kalian sendiri. Nah, di saat itulah kalian diminta untuk grounded, membumikan atau menggroundingkan diri kalian supaya kalian gak kehilangan pijakan, supaya jangkar kalian kembali kokoh. Nah, gimana caranya? Yaitu satu, kalian harus mempercayai diri kalian sendiri bahwa yang kalian jalani selama ini sudah baik. Kalaupun ada yang kurang baik itu bisa diperbaiki, bukan suatu kegagalan yang fatal gitu. Jadi kalian harus percaya diri bahwa you are enough, good enough gitu, kayak kalian tuh sudah melakukan yang terbaik. Dan yang kedua, coba lihat lagi setiap detail perjalanan kalian. Nah, disitulah kalian akan menemukan kehebatan kalian, keunikan kalian, keuletan kalian, keteguhan kalian, dan kekuatan kalian. Jadi ketika kalian kehilangan esensi dari perjalanan kalian sendiri, ngapain ya aku selama ini memperjuangkan ini? Ngapain ya selama ini aku berjalan memperjuangkan ini gitu, ngapain, buat apa gitu. Nah, saat itu kamu berhenti dulu, kamu percaya dulu bahwa apapun yang kamu lakukan itu bukanlah suatu kesalahan, bukanlah kegagalan. Kamu sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Nah, setelah kamu percaya bahwa tidak ada yang sia-sia dari semua yang kamu lakukan, yang kedua, lihat setiap detail dari perjalananmu, bagaimana kamu menyelesaikan suatu masalah, bagaimana kamu menguatkan dirimu sendiri, bagaimana kamu bertahan dalam kondisi yang tidak nyaman sekalipun. Nah, saat itulah kamu akan ketemu lagi esensi perjalananmu itu apa, nilai atau tujuan dari perjalananmu itu apa, gitu. Ini agak rumit ya yang tebaran ketiga ini dibandingkan tebaran pertama dan kedua, tapi intinya hal yang wajar ketika kita setelah berjalan panjang kemudian tiba-tiba ngeblank. Mungkin saking banyaknya yang kita hadapi, saking seperti mode autopilot gitu, bangun tidur langsung kegiatan seperti sebelumnya sampai tidur lagi. Autopilot gitu, sampai kita kehilangan esensi dari kehidupan kita sendiri. Nah, saat itulah kamu harus percaya bahwa tidak ada sia-sia. Semua yang kamu lakukan adalah hal terbaik yang bisa kamu lakukan dan kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Kalaupun ada kekurangannya, ya itu bisa diperbaiki. Itu sebagai bahan perbaikan untuk kedepannya nanti. Yang pertama. Dan yang kedua, lihat lagi setiap detail dari kehidupanmu. Bagaimana kamu solve your problem, bagaimana kamu bertahan, bagaimana kuatnya kamu menghadapi segala masalah itu, entah itu kebosanan, kelelahan, tantangan, anything, semua itu. Nah, dari situlah kamu akan kembali menemukan esensi dari kehidupanmu. Bonusnya, kamu mungkin juga akan menemukan sisi dirimu yang lain lagi, gitu. Jadi akan menemukan kelebihanmu yang lain, akan menemukan keunikan dan kekuatanmu yang lain. Begitu. Semoga bisa dipahami ya, yang tebaran ketiga ini memang sedikit
berat ininya, pemahamannya. Tapi saya yakin orang-orang yang memilih ini pasti tahu apa yang saya maksud karena mereka menjalani ini sendiri gitu. Langsung kita ke kesimpulan. Jadi energi cek new moon bulan ini, jadi bagaimana kondisi kalian dan apa yang mesti difokuskan 1 bulan ke depan. Untuk pel pertama tadi, kalian saat ini sedang kelelahan, energi kalian sedang drain, sedang burn out. Jadi kalian disarankan untuk meditate and contemplate. Meditasi untuk menjernihkan pikiran kalian lagi, dan kontemplasi ini untuk melihat lagi strategi apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu ditingkatkan. Jadi tidak hanya kerja keras tapi juga kerja cerdas. Sedangkan untuk tebaran kedua ini hampir sama. Kalau ini tadi lebih ke kelelahan, ini lebih terkontaminasi energi orang lain. Jadi orientasi kalian itu bukan lagi tujuan kalian sendiri gitu. Bukan lagi keinginan sejati kalian, tapi sudah terkontaminasi dengan standar society. Nah, oleh karena itu kalian harus beberes mana yang merupakan tujuan utamaku dari diri sejatiku dan mana yang merupakan kontaminasi dari lingkungan. Caranya beberes mind, body, and soul. Bodinya atau secara fisik kalian bisa mandi dengan intensi yang jernih, intensi yang jelas bahwa kalian ingin bebersih diri. Bagus lagi jika menggunakan garam mandi karena itu merupakan sarana yang baik untuk bebersih diri. Kemudian secara mind atau secara pikiran kalian bisa journaling atau sharing dengan orang yang available atau yang tidak keberatan mendengarkan curhatanmu. Luangkan agenda baru ini secara rutin 1 bulan ke depan supaya kalian gak makin kehilangan jati diri, supaya kalian gak semakin hilang arah gitu, semakin gak terkontaminasi. Jadi kalian bisa murni kembali ke diri kalian sendiri lagi. Nah, sedangkan untuk pel yang ketiga ini sedikit sulit untuk dipahami mungkin, tapi orang-orang yang berada di pel ini pasti paham apa yang saya maksud karena mereka mengalaminya langsung. Jadi setelah perjalanan yang panjang, kalian mungkin kehilangan esensi dari perjalanan kalian sendiri, kehidupan kalian sendiri. Nah, saat itu berhentilah dulu, percayai bahwa semua yang kamu lakukan itu tidak ada yang sia-sia. Kamu hebat, kamu melakukannya yang terbaik gitu. Nah, setelah itu lihat lagi setiap detail dari perjalananmu. Nah, disitulah kamu akan menemukan keunikan, kekuatan, kelebihan dari dirimu sendiri. Oke, kalau ada yang ditanyakan boleh komen di bawah atau DM saya di Instagram di @dinatria juga bisa. Untuk sesi konsultasi privat energi cek ini saya buka di Instagram di @dinatria, silahkan DM saya di situ. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you all.